We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi Raden Mas Restu Setiawan, Selamat pagi Pak. seorang owner Busana Jawi Mondro Busono, nggih. Nggih, leres. Kostum-kostumnya luar biasa. Saya pengen loh pakai kostum lengkap ya. Entah Jawa, entah Solo. Iya Pak. Oke. Dan Mas sangat kehormatan sekali untuk kami bisa mewawancara dan Mas Restu ini. Saya bukakan video yang di Instagram dulu ya, dan Mas ya. Oh, monggo Pak. Yeah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah hasil kerja saya selama 3 bulan ngasisteni panjenengan dalem Gusti Kanjeng Ratu Wandansari Gusti Mung dalam rangka merekonstruksi busana adat Keraton Surakarta Hadiningrat, di antaranya adalah berbagai macam kampuhan, dalem ingkang sinuwun, dalem pepatih dalem, manporo Pangeran Sentono, Stono dalem hingga abdi dalem. Proyek ini dilaksanakan oleh Gusti Kanjeng Ratu Wandansari melalui Yayasan Pawiyatan Kabudayaan Jawi Keraton Surakarta Hadiningrat yang mendapatkan hibah. Saya kira videonya tidak komplit. Oh ya. Saya udah hanya terpotong gitu. Nanti kalau ada yang video full bisa dikirim ke saya tak masukin ke YouTube-nya. Oh ya, nanti saya carikan dulu, soalnya itu kan sudah berapa tahun yang lalu ya Pak, saya carinya dulu. Iya. Oke. Nah, dan Mas, bagaimana mengawali proyek ini, dan Mas? Rekonstruksi dan mengumpulkan kembali, sebetulnya ini proyek apa? Silakan, monggo. Jadi, begini Pak, sebelumnya saya mau mengatur dulu bahwa selama ini kan saya derek sama Gusti Kanjeng Ratu Wandansari, Gusti Mung itu. Kebetulan banyak sekali yang beliau berikan kepada saya, terutama secara ilmu itu. Beliau kan seorang putri dalem Sidon Pakubono ke-12 yang memang sedari kecil beliau itu sudah berjuang demi eksistensinya kebudayaan keraton gitu. Nah, kedekatan saya dengan beliau itu kemudian menggugah semangat saya untuk ikut berpartisipasi, nderekaken membantu beliau dalam menggali segala potensi keraton, salah satunya yaitu busana adat itu. Nah, kebetulan di tahun 2018 atau 2019 lupa itu saya tahunnya, itu kami mendapatkan amanah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan itu untuk merekonstruksi busana-busana adat Keraton Surakarta Hadiningrat yang selama kurun waktu semenjak Indonesia merdeka sampai saat ini itu tidak digunakan gitu. Karena pada masuknya keraton ke alam republik itu banyak mengalami penyederhanaan gitu Pak. Penyederhanaan busana yang begitu besar karena mengingat secara finansial juga
para kerabat, para abdi dalam itu tidak mendapatkan penghasilan sehingga serba terbatas gitu. Berbeda dengan zaman lampau ketika keraton itu masih menjadi sebuah negara, kemudian para sentono, para abdi dalamnya itu mendapatkan gaji yang layak, gitu kan? Mereka bisa membuat atau membeli ageman atau sandangan untuk sowan di keraton itu secara pakem yang berlaku dan itu harganya sangat mahal, gitu. Nah, namun pada masa Pakubuwono ke-12 kemudian dilanjutkan sampai sekarang, busana keraton itu disederhanakan, tapi kita juga tidak mau kehilangan pakem-pakem atau aturan-aturan busana di masa lalu. Makanya kita merekonstruksi itu awalnya, gitu deh. Nah, dari situ kami kumpulkan data-data melalui berbagai referensi, terutama dari manuskrip-manuskrip kuno, kemudian foto-foto lawas koleksi keraton maupun koleksi KIT Veleden itu, sama ya beberapa sumber dari para eyang-eyang yang masih sugeng atau masih hidup di zaman sekarang yang menangi zaman Pakubuwono 10, menangi zaman Pakubuwono ke-11 begitu sampai sekarang masih sugeng, itu kita suwuni pirsa gitu. Berarti rekonstruksi itu mengumpulkan kembali lalu disetkan kembali begitu ya? Ya, mengumpulkan kembali data-data itu kemudian kita belanjakan, kita buat. Membuatnya pun saya juga sudah tidak ada orang yang bisa begitu, saya ayahi sendiri, itu saya buat sendiri karena nyorek polo, kemudian nyorek patronnya, terus kemudian mencari alat dan bahannya itu semua saya cari begitu selama dalam kurun waktu ya hampir setengah tahun baru selesai. Itu pun baru hanya 11 baju yang berhasil. Masih banyak baju yang belum tergali dalam rekonstruksi ini, Pak, gitu. Wow. Nah, itu bajunya Sinuwun atau bajunya Pangeran atau bajunya siapa saja ya? 11 baju tersebut. Iya. Sebetulnya ini adalah baju dari Sinuwun ada, kemudian baju dari Pangeran, kemudian abdi dalem, sentono dalem itu ada. Karena saya menitik beratkan pada 5 ageman ya. 5 ageman itu adalah kampuhan. Kampuhan itu adalah dodot. Dodot itu adalah sebuah kain yang panjang itu untuk digunakan pada hari-hari besar. Nah, itu semua sudah tercover pada rekonstruksi kemarin sudah berhasil begitu istilahnya. Itu ada ageman Sinuwun itu dodotan Gerbong Kadem, kemudian agemannya Pangeran Adipati Anom itu adalah dodotan Umbar Kunco, Pangeran biasa itu adalah Sampir Kunco, Kepuh Sampir itu untuk Sentono, dan Kepuh Ukel itu untuk abdi dalem. Itu semua sudah. Dan memang kalau berbicara mengenai busana, Keraton Surakarta Hadiningrat ini memiliki sejarah yang sangat panjang, Pak. Jadi pada zaman perpindahan keraton dari Kartosuro ke Surakarta, itu kan semua kebudayaan Mataram yang berada di Keraton Lama di Kartosuro itu dipindah ke Keraton Surakarta. Benda kebudayaannya, ya artefak-artefak itu, ya kebudayaan living heritage-nya itu mereka juga berpindah gitu. Nah, semenjak perpindahan itu kemudian muncullah konflik antara Pangeran Mangkubumi, yaitu adik Pakubuwono kedua, dengan Pakubuwono kedua yang kemudian melahirkan Perjanjian Giyanti gitu. Nah, Perjanjian Giyanti tercatat tahun 1755, 10 tahun setelah Boyong Kedaton itu kemudian Keraton Surakarta ini diambil sebagian wilayahnya untuk diberikan kepada Mangkubumi dan
di situ Mangkubumi ber jumeneng begitu, jumeneng menjadi raja dengan gelar Hamengkubuwono. Nah, semenjak lahirnya dua kerajaan ini, dua-duanya memiliki identitas dalam mengembangkan busananya masing-masing. Nah, untuk di Surakarta, busana Keraton Surakarta itu memiliki sebuah pakem di mana Surakarta ini sebagai warisan Mataram, Mataram sebagai warisannya Pajang, Pajang meneruskan dari Demak, Demak meneruskan dari Majapahit, Majapahit meneruskan dari Singosari, Singosari dari Doho, Jenggolo, dan terus ke atas. Maka untuk itu di kalangan Keraton Surakarta Hadiningrat ini untuk busananya ini adalah busana dodotan itu merupakan warisan asli daripada busana Jawa yang tidak terpengaruh oleh yang belum terpengaruh oleh perkembangan orang-orang Eropa begitu. Meskipun kemudian di perjalanannya dodotan yang asli itu kemudian diberikan bordir sebagaimana bordir yang berlaku di wilayah Eropa begitu, itu baru-baru sekitar era Pakubuwono ke-10, Pakubuwono ke-11 begitu. Tapi sebelum PB10 itu memang ageman-ageman itu masih murni ageman Mataram begitu. Nah, kemudian masuknya orang-orang Eropa itu tidak serta-merta mempengaruhi, baru sekitar abad 18, abad 19 itu berpengaruh. Nah, disitulah semua kerajaan di Nusantara ini dalam style berbusananya itu sedikit banyak juga mengadopsi budaya-budaya bangsa Eropa, termasuk juga Yogyakarta, kemudian Mangkunegaran, Paku Alaman, Langkat, Cirebon, dan lain sebagainya itu sedikit banyak pasti ada pengaruh Eropanya gitu ya, karena mau tidak mau kan dulu bergaulnya kan dengan orang-orang Eropa ya, dengan orang-orang Belanda gitu. Itu kemudian melahirkan banyak-banyak varian busana gitu ya Pak. Wow. Nah, dan Mas sendiri bisa membedakan yang varian baru dengan yang lama, yang sudah terpengaruh Eropa. Ya, begini. Yang sudah terpengaruh Eropa untuk di Surakarta itu beberapa diantaranya adalah busana Amtenaren. Busana Amtenaren itu adalah busana busana dinas militer dan busana dinas keseharian. Jadi melihat dari bahasanya saja, namanya kan Amtenar. Amtenar itu kalau dalam bahasa Belanda, kemudian dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah pegawai, gitu lah. Itu busana itu memakai celana, memakai seperti jas itu seperti basofi begitu, kemudian memakai topi Eropa itu ada topi pet, ada apa itu. Kemudian untuk busana prajuritnya di Surakarta itu memang banyak yang sudah mengadopsi kebesaran prajurit dari Eropa, seperti adanya Grudni, kemudian adanya talikur dan lain sebagainya. Itu memang ada pengaruh dari Eropa. Itu dulu sebagai sejarahnya mengapa kok orang Jawa kok malah terpengaruh dengan orang Eropa, karena mereka kan bangsa asing, bangsa penjajah, kok malah diadopsi. Sebetulnya bukan itu dasarnya. Saya pernah membaca sebuah artikel itu mengapa kok beberapa gaya-gaya Eropa itu diadopsi oleh keraton, oleh Jawa, itu karena memang pada waktu itu sebagai sebuah pengimbangan dari sebuah ketertindasan, dari sebuah pemarginalan orang-orang pribumi terhadap oleh orang-orang penjajah gitu, sehingga muncullah sebuah resistensi atau perlawanan, tapi perlawanan secara moral.
gitu. Nah, perlawanan secara moral itu apa? Di sini wong Jawa itu mau menunjukkan bahwa kita itu juga bisa memiliki martabat yang setara dengan mereka. Dalam artian melihatkan kekayaannya, mereka memiliki segenap kebesaran, kita juga bisa memiliki kebesaran yang sama seperti mereka. Iso kembali begitu. Nah, dulu kan orang pribumi itu apa? Tahu orang primitif, orang yang bodoh, orang yang bisa diperdaya. Itu sudah tertanam dalam benak-benak orang-orang asing pada waktu itu. Nah, untuk mengimbangi itu, maka orang-orang Surakarta ini membuat sebuah gebrakan baru, yaitu gebrakan glamoritas dalam berbusana. Sehingga busananya orang Solo itu bisa saya katakan sebagai busana yang merabu. Merabu itu adalah busana yang agung dan busana yang anggun, serta dalam tanda kutip Pak, itu bisa dikatakan busana yang pamer. Nah, bagaimana tidak pamer? Itu di bagian timang orang Solo itu dikerowok supaya bisa terlihat timangnya yang isinya emas, inten, barlean gitu. Kemudian bagian beskapnya di belakang dikasih kerowok itu setengah lingkaran di punggung, itu untuk memamerkan kain cinde patola yang dari Gujarat itu, bahwa ini loh orang Solo bisa beli kain dari Gujarat gitu. Kemudian memakai sinjang deringin udan emas produksi tenun asli Palembang. Itu juga Palembang pun juga mempengaruhi busana di Solo gitu. Dulu memang itu seperti itu. Terus para putri-putri dalam memakai brosemio, inten, barlian itu memang adalah sebuah resistensi moral bahwa kita bisa lebih agung daripada orang-orang Barat gitu pada zaman itu. Dan itu pun tidak hanya untuk orang Jawa, Pak. Jadi dulu itu kan ada etnis-etnis lain yang hidup di Jawa selain Jawa dan Belanda. Itu dulu ada etnis Tionghoa sama etnis Arab. Nah, orang-orang Tionghoa, orang-orang Arab pada dahulu kala yang hidup di Jawa itu semua beradaptasi. Orang Cina di Solo itu memiliki batik Cina sendiri yang dinamakan sebagai batik Cowa, kemudian ada encim, itu busana itu, terus kemudian ada batik tiga negeri untuk saudagaran, terus orang-orang Arab itu memakai semua wanita Jawa, wanita yang hidup di Jawa, entah itu orang Jawa, orang Cina, orang Arab, sama orang Belanda pun dulu itu memakai kebaya. Sama-sama memakai kebaya, sama-sama berkain gitu. Hanya saja mereka memiliki identitas sendiri. Oh, kainnya orang Jawa sogan berwarna coklat kuning, kain-kainnya orang Cina memiliki motif-motif unsur-unsur dari negeri tirai bambu yang diadopsi orang-orang Arab. Itu seperti itu. Nah, itulah profil bahwa zaman dahulu itu sudah adanya sebuah persatuan dalam hidup membaur di masyarakat tanpa adanya sebuah sekat gitu. Wong Jawa, wong Cina, wong Londo, wong Arab semua bisa menjadi satu. Nah, itulah sebetulnya pernah saya utarakan dalam berbagai seminar itu. Gagasan-gagasan ini sebetulnya perlu digali. Mengapa di zaman dulu itu tidak pernah terjadi permasalahan? Nah, sekarang kok banyak terjadi permasalahan, justru malah dengan orang-orangnya sendiri, orang-orang yang satu suku, satu etnis kok malah terjadi permasalahan, itu bagaimana? Sementara di zaman dulu yang tatanannya belum sedemikian rupa sekarang sudah banyak undang-undang, banyak ini kok selalu terjadi bentrok. Zaman dulu kok malah bisa damai. Itu bagaimana? Harusnya berkaca pada zaman dahulu gitu loh. Itu bagusnya dalam berbusana zaman dulu itu memang saya soroti betul itu, Pak. Itu ya. Kemudian ya monggo silakan. Ya itu. Kemudian
zaman dahulu itu, ini saya mungkin ceritanya nanti menjadi melenceng Pak, sampai ke sejarah, sampai Oke, kemana. saya stop ya, saya share screen. Oke, dan Mas, ini adalah Riris Montra, itu adalah Riris Montro, karya terbaru Anda untuk Riris Montra, karya Anda yang terinspirasi dari Kidung Sudamala. Bisa ceritakan sedikit tentang inspirasi ini, dan Mas. Ini kan ada tulisan Jawa, tetapi juga ada motif-motif. Apa arti di batik ini? Silakan. Jadi begini, dulu saya waktu kuliah S2 itu, saya mengangkat penelitian saya adalah Kidung Sudamala. Kidung Sudamala itu adalah sebuah kesusastraan Jawa Tengahan yang ditulis pada era Majapahit. Nah, dalam kidung itu diceritakan bahwa seorang istri dewa Betara Guru, atau dalam tadi saya Betara Guru itu dikutuk, disotke menjadi seorang raksasa perempuan yang bernama Betari Durga atau Betari Ranini begitu. Nah, di dalam kutukannya itu selama 12 tahun penuh dengan ratapan kesedihan dan penyesalan atas dosa masa lalu gitu. Nah, kemudian sang dewa itu, Betara Guru itu memberikan sebuah sabdanya bahwa kamu kelak akan bisa kembali lagi menjadi wujud aslimu, yakni menjadi Dewi Uma, istriku, ketika kamu nanti telah selesai diruat oleh seorang pemuda yang bernama Raden Sadewo. Raden Sadewo ini adalah bagian dari Pandhawa 5 yang paling ragil atau anak terakhirnya dari Pandhawa, dari Prabu Pandhudewanata begitu. Nah, ketika itu terjadilah kodrat itu dan Sadewo datang dengan kemampuannya yang diberikan oleh sang dewa itu. Sadewo memberikan mantra pengruat, di mana di situ kemudian terjadilah suasana yang berbalik arah di dalam persemayamannya Dewi Betari Durga ini kemudian berbalik arah dan menjadi suasananya itu bening, kemudian turunlah hujan rintik-rintik. Kalau di dalam bahasa Jawa udan riris atau udan riwis-riwis begitu. Nah, sembari dibacakan mantra, datanglah hujan rintik-rintik itu, kemudian berubahlah si Dewi beserta alamnya, beserta dengan tempatnya dulu yang dikutuk menjadi hutan, yang dulunya taman sekarang menjadi hutan, yang dulunya cantik menjadi raksasa, yang dulunya halus menjadi kasar, semua berubah kembali menjadi semula. Nah, dari penelitian saya itu kemudian saya realisasikan bahwa di dalam batik Jawa itu ada namanya batik udan riris. Batik udan riris itu adalah batik yang digunakan untuk para patih di Keraton Surakarta Hadiningrat. Nah, kemudian udan riris. Kemudian ada mantra yang digunakan untuk pangruatan. Kemudian mantra itu saya torehkan di sebuah kain, saya tulis begitu, kemudian saya selingi dengan batik. Itu kan ada aksara Jawa, itu adalah aksara mantranya, terus selingan batik itu adalah batik udan ririsnya. Maka ini saya namakan Riris Montro. Itu adalah sebuah simbol Pengruat itu dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia adalah simbol ya melepaskan diri dari hal-hal yang buruk begitu. Melepaskan dari sifat yang buruk dan dari nasib yang buruk dan lain sebagainya. Nah, harapan ini adalah tertuangnya motif dan mantra ini nanti bagi si pemakainya akan
akan dihindarkan dari berbagai malapetaka gitu. Dihindarkan dari berbagai malapetaka, selalu diberikan pencerahan karena isi dari mantra ini adalah sebuah mantra sakral yang bernama mantra Sastro Bedati. Gitu. Mantra Sastro Bedati. Itu sampai sekarang mantra itu di keraton masih digunakan ketika melaksanakan upacara sesaji Mahesolawung. Sesaji Mahesolawung di hutan Rendowahono itu nanti di sana masih menggunakan tata cara lama, masih menggunakan tata cara Jawa Kabudan. Nah, Jawa Kabudan itu bukan lantas Buddha itu adalah agama Buddha, tapi Buddha itu dalam bahasa Jawa itu adalah kuno. Begitu. Dulu agama Buddha itu ada sendiri, tapi yang dikatakan Buddha sama Buddha itu berbeda. DH sama D itu berbeda. Kalau Buddha itu adalah agama Buddha, tapi Buddha itu adalah artinya kuno. Gitu. Sama halnya dengan agama Hindu di Jawa itu dulu tidak mengenal agama Hindu, tapi agama Siwa, agama Brahma, agama Indra, agama Sambu, agama Kalam gitu. Itu di masa lalu. Itu nah, itu masih dilaksanakan di hutan Rendowahono sampai sekarang. Oke. Itu ya, Oke. memang beberapa keterangan saya mengenai karya saya itu dan alhamdulillah itu juga sudah dikoleksi sama seorang kolektor batik terkenal juga di Jogja. Ini belum sempat membuat lagi. Oke. Nah, bagaimana inspirasi ini memberi semangat kepada Anda yang masih mempraktikkan budaya Mataraman atau budaya Jawa Tengah atau bahkan untuk masyarakat pada umumnya? Silakan. Jadi begini, saya kan memang dilahirkan di lingkungan orang yang masih ngugemi kebudayaan Jawa secara utuh. Kemudian dari latar belakang keluarga itu kan masih kerabat dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Nah, sejak kecil saya memang dirawat oleh orang tua saya, Pak. Saya dirawat oleh orang tua saya, kemudian karena kebutuhan ekonomi begitu, orang tua itu lebih berat menitik beratkan pada pekerjaannya gitu. Jadi ayah dan ibu saya lebih banyak menghabiskan waktu di dunia kerjanya, sementara saya kemudian diambil sama nenek saya, diasuh sama eyang saya itu. Dan dulu memang cucu satu-satunya yang diasuh sama eyang itu hanya saya. Kalau yang lain memang mereka bisa hidup, bisa tinggal sama orang tua mereka gitu. Kalau saya sama eyang saya karena orang tua saya itu kan ya berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam begitu. Nah, di kala saya bersama eyang saya itu saya sebetulnya tidak kerasan. Kok saya rasanya itu hidupnya berbeda sama orang-orang sejaman dengan saya. Mereka bisa mengenyam bermain dengan bebas dan lain sebagainya. Sebenarnya saya tuh selalu dalam kekangan kebudayaan begitu. Saya harus kalau makan itu Pak saya dulu. Ini ya sebetulnya bukan masalah feodalisme atau bagaimana. Dulu itu saya tidak berani makan kalau nasi itu masih utuh, Pak. Walaupun saya pulang sekolah jam 12 siang, pulang sekolah SD itu kan, mau makan itu kok nasi itu masih utuh, saya nggak berani makan. Nanti entah sampai jam berapa, pokoknya eyang baru ngambil nasi, saya baru berani ngambil. Itu adalah etika yang diajarkan ke saya begitu. Kemudian untuk tidur itu juga sama. Kalau sudah masuk waktu tidur kok kita belum tidur, saya dimarahi. Begitu sowan kepada ditimbali eyang, ditimbali jam 10 siang, ditimbali itu dipanggil. Terus tuh sesok tak timbali jam semene, oh nggih sendika yang ya sendika dawuh gitu. Terus jam 10 itu saya sudah datang, pasti sebelum jam 10 kurang seperempat atau setengah 10. Tapi
Eyang itu belum kunjung-kunjung miyos, saya menunggu di pendopo itu sangat lama. Dan itu saya harus duduk, nggak boleh berkeliaran begitu. Nunggu sak miyos eyang. Nah, itulah tata krama yang sebetulnya dulu mengekang saya, yang membentuk karakter saya di masa sekarang itu seperti itu begitu. Nah, eyang sampai belum miyos ya saya belum berani pergi dari situ, atau dodok yang kok lama sekali. Tidak, saya udah menunggu ini ada acara, saya nggak berani. Kalau saya berani begitu, saya pasti dibentak begitu. Nggak tahu sopan santun. Nah, itulah karakter saya yang dibentuk sehingga saya terinspirasi. Oh, betapa itunya ya. Saya zaman dulu pernah mengenyam pendidikan karakter yang sedemikian rupa sehingga betapa luhurnya budaya kita dalam mengajarkan kepada anak-anak keturunan kita. Nah, sayangnya hal yang semacam ini itu sudah hampir tidak ada di era sekarang itu, Pak. Lah saya, yang seperti itu tidak berlaku, tidak masalah karena tuntutan zaman. Tapi nilai-nilainya itu jangan sampai hilang, gitu loh. Itu sehingga saya terjun ke dunia budaya, diantaranya adalah busana, kemudian karawitan, pedalangan, kemudian sastra, semua saya masuki di situ, di Solo sini begitu. Oke. Jadi budaya membentuk moralitas dan Mas Restu. Lalu kalau boleh tahu dan Mas, kalau Eyang itu putra atau putri dari siapa? Ya, jadi kalau dari garis ibu saya, yang saya itu adalah buyut dalam Sinuwun Pakubono ke-6. Sinuwun Pakubono ke-6. Kemudian dari garis bapak saya, ayah saya itu keturunan ke-7 dari Pangeran Diponegoro. Jadi dua-duanya masih dari kerabat Jogja, dan dari ibu saya dari turunan dari Surakarta. Nah, tapi memang ini sedikit curhat masa lalu ini Pak saya. Monggo silakan. Jadi semenjak ini masuknya ke alam republik, pergantian dari kerajaan ke republik, itu kan terjadi pergulaan yang sangat dahsyat di Surakarta itu. Banyak yang namanya sebuah diskriminasi terhadap para bangsawan. Itu dimotori oleh golongan sosialis dan komunis, dan bersama organisasinya yaitu pasukan Banteng Merah yang pada waktu itu menghendaki musnahnya pemerintahan Swapraja di Surakarta gitu. Nah, para bangsawan itu dibunuh, kemudian mereka mayatnya dihilangkan begitu, dan nasib itu juga menimpa pada yang saya begitu. Nah, menjadikan yang itu kemudian menjadi pergi dari Surakarta untuk mencari tempat yang aman begitu. Nah, kemudian pergilah ke arah Semarang gitu, di Ambarawa. Nah, itu memang dulu sejarahnya seperti itu. Dan yang itu juga tidak pernah menyangka kalau hidupnya akan menjadi seperti itu begitu. Nah, itulah kekelaman di Surakarta itu sebetulnya menjadi ratapan masa lalu, dan akhirnya saya kembali lagi ke Solo gitu. Oke, tapi sekarang tinggal di keraton. Saya semenjak permasalahan keraton tahun 2017 itu saya tidak masuk ke keraton. Ya saya menjaga hubungan saya dengan siapapun, kan saya baik, saya tidak memiliki masalah dengan siapapun. Jadi ya saya memilih untuk tidak masuk di keraton karena permasalahan di keraton itu masih sangat rumit kan begitu keadaannya sampai sekarang. Nah, saya ya di luar sebisa-bisa saya mengabdikan diri saya terhadap perkembangan budaya Jawa, perkembangan budaya keraton, tapi saya memilih untuk di luar gitu. Oke. Saya lanjut ke foto. Iya, Pak. Ini Dan ini adalah makam Sinuwun Pakubono ke-10, pahlawan nasional.
Oh, oke. Nah, Sinuhun Nah, Pakubono X ini dimakamkan di Imogiri, itu di Kedaton Giri Mulyo adalah atau Kedaton Ping Sedasan. Nah, memang Toto Kromo ketika sowan atau nyekar di Imogiri itu harus yang pertama adalah siapapun itu sebetulnya terbuka untuk umum, tidak khusus kerabat, tidak khusus abdi dalam, tapi siapa saja boleh nyekar di Imogiri pada jam dan waktu tertentu yang ditentukan. Gitu. Nah, itu memang harus memakai agama Jawa. Kemudian ketika naik ke makam tidak boleh memakai keris. Dan ketika sudah di sana nanti memanjatkan doa dulu sebelum nyekar. Nah, memanjatkan doa biasanya karena di di Imogiri itu adalah reh-rehan keraton Mataram Islam, jadi dipandu oleh abdi dalem dengan doa tahlil, itu tahlil zikir. Tapi untuk yang beragama non Islam itu ya dipersilahkan semua menggunakan keyakinannya masing-masing dalam berdoa itu di sana. Kemudian setelah itu barulah nyekar. Nah, Toto Kromo nyekar di dalam itu adalah nyekar pakai bunga itu, bunga untuk nyekar itu biasanya mawar, kenongo, melati itu. Terus setelah itu sungkem, Pak. Nah, sungkem ini pada batu nisan beliau yang berada di bagian kaki. Nah, ini sungkem ini sebagai sebuah penghormatan terhadap raja walaupun beliau sudah meninggal. Nah, mengapa kok itu kan sudah meninggal, mengapa kok sebegitunya masih dihormati begitu? Nah, kita itu tidak menghormati orang itu meninggal atau masih hidup, tapi kita itu menghormati yang pertama adalah riwayat beliau, yang kedua jasa-jasa beliau, yang kedua adalah jejer beliau sebagai seorang raja, di mana raja itu dalam tradisi atau kepercayaan masyarakat Jawa itu adalah wakil daripada Tuhan untuk sebagai pemimpin begitu. Nah, juga dalam keyakinan Jawa, saya yakin juga dalam keyakinan suku bangsa manapun, orang yang telah meninggal itu tidak hanya sekedar meninggal terus selesai begitu saja. Sebetulnya mereka pun juga masih hidup di dalam alam yang berbeda begitu. Jadi penghormatan itu harus tetap kita kita berikan, kita aturkan kepada beliau yang sudah tidak ada sebagai bentuk ciri jiwa bangsa kita itu adalah orang yang beradab. Tidak hanya takut, tidak hanya merasa hormat dan takluk pada sesama yang masih hidup dan yang memiliki jabatan, tapi kita juga tetap menunjukkan rasa hormat kita terhadap leluhur. Karena bagaimanapun juga adanya kita di masa kini kan karena leluhur kita di masa lalu gitu. Nah, itu adalah sekelumit cerita saya tentang nyekar. Oke, mencium kaki sebuah penghayatan mendalam akan pentingnya memahami makna dari asma dalam susuhunan. Nah, untuk Denmas sendiri, penghayatan-penghayatan apa lagi yang masih penting untuk kita lakukan sebagai penerus budaya? Entah budaya Jawa, entah budaya Nusantara. Silakan. Selain itu, kita perlu menyadari diri bahwa sebetulnya manusia Jawa itu perlu adanya sebuah perenungan, Pak. Jadi kita dilahirkan sebagai orang Jawa, dilahirkan sebagai orang Batak, sebagai orang Cina, sebagai orang Arab, itu bukan permintaan kita, tapi itu adalah kehendak Sang Kholik, kehendak sebagai dari Tuhan yang Maha Pencipta. Jadi hendaknya tidak hanya orang Jawa, suku bangsa manapun menyadari leluhur kita itu siapa dan budaya leluhur kita itu bagaimana. Sudah begitu saja dulu. Jangan sampai wong Jawa saiki ilang Jawane. Lah itu kan sudah luput sekali begitu. Ilang Jawane itu dalam artian justru malah ke barat-baratan. Justru malah menggunakan gaya atau style Timur Tengah dan lain sebagainya. Padahal kita punya identitas sendiri begitu. Wong dulu saja orang Cina, orang Belanda, orang Arab yang berada di Jawa saja bisa
bergaul dengan setelnya orang Jawa. Mengapa orang Jawa sekarang yang berada di Jawa kok malah sekarang berkiblatnya keluar? Itu bagaimana? Kan begitu. Itu sangat lucu sekali. Nah, itu yang perlu kita, itu adalah penyadaran bahwa kita dilahirkan sebagai orang yang bersuku apapun itu bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Seharusnya kita merenungi bahwa Tuhan memberikan kodrat kepada kita, ya kita renungi. Begitu. Bukan malah memaksakan diri terhadap diri sendiri untuk, wah lah saya harus memakai setel yang demikian, yang seperti itu, karena itu yang sesuai dengan aturan A, aturan B lah, itu repot sekali gitu. Oke, teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan diketik. Monggo. Dan Mas, ada satu lagi yang mau saya tanyakan. Nah, panjenengan kan mengajar mahasiswa ya. Yeah. Dalam mengajar mahasiswa, bagaimana membangkitkan mereka dalam mengerti budaya Jawa atau budaya Mataraman, terutama mahasiswa yang dari luar pulau misalnya. Ini kan satu tantangan juga. Tantangan. Ya, jadi begini Pak. Saya itu sebetulnya dulu waktu ngajar itu memang saya berikan sebuah pemahaman tentang saya, latar belakang saya sebagai seorang Solo yang masih memiliki kekenalan dengan budaya keraton dan budaya Jawa, pentingnya untuk menjaga sebuah kebudayaan. Nah, itu pun tidak cukup, pemahaman itu saya tidak bisa tanpa adanya action. Nah, pada waktu itu memang saya sering memberikan penugasan terhadap mahasiswa saya untuk mengadakan penelitian kehidupan dunia keraton. Kehidupan dunia keraton, kehidupan masyarakat keraton, dan ritual-ritual atau tradisi dan seni kebudayaan yang ada di keraton. Sering saya tugaskan untuk di situ sehingga mereka memahami, walaupun taraf pemahaman mereka itu hanya sekedar menonton dan menikmati begitu, tapi setidaknya mereka mampu dulu untuk memahami, untuk menerima begitu. Karena menjadikan seseorang untuk menerima sebuah kebudayaan itu sangat sulit. Apalagi latar belakang keluarganya tidak pernah memberikan pengetahuan pemahaman mengenai kebudayaan itu gitu. Nah, perlu itu saya paksa memang menjadi penugasan, itu kan paksaan, kalau tidak melaksanakan tugas berarti mereka tidak mendapatkan nilai dan terpaksa begitu. Nah, dan alhamdulillah ketika mereka mendapatkan sebuah penugasan seperti itu, lama kelamaan mereka menjadi lebih tertata dalam bergaul begitu. Oh, ternyata ngomong banter ora kena gitu. Bicara keras saja tidak boleh, apalagi membentak, apalagi menghujat begitu. Begitu halusnya budaya itu. Kemudian mereka bisa menata diri, terus berkesenian, berpakaian dan lain sebagainya itu. Tapi itu juga belum maksimal, karena paling pertemuan kuliah itu berapa sih? Cuma 1 semester, nanti sudah ganti lagi, seperti itu. Itulah tantangan yang sangat berat. Oke. Sekarang masih, karena begini, kurikulum kita Pak, kurikulum di dalam pengajaran baik di jenjang pendidikan dasar, menengah maupun perguruan tinggi itu tidak terstruktur sedemikian rupa. Jadi kurikulum pendidikan dasar, kemudian kurikulum pendidikan menengah itu kadang justru bertolak belakang, tidak terstruktur dari mulai dasar, kemudian taraf berikutnya itu tidak. Itu sayang sekali. Itu, mungkin ada yang mau ditanyakan dari apa konsekuensinya kalau rakyat memakai busana raja atau ratu? Bagi raja, bagi rakyat sendiri. Nah, ini Pak Suyena. Monggo. Sebetulnya begini, untuk menjadi apa konsekuensinya menjadi seorang menggunakan busana raja atau ratu, itu sebetulnya melihat pada konteksnya. Kalau memang beliau ini menjadi yang mengenakan itu dalam konteks show, dalam konteks
peragaan busana, karnaval itu kan tidak masalah. Tapi kalau itu digunakan untuk busana tradisi, busana adat katakanlah untuk among tamu, untuk jagong manten, untuk hajatan-hajatan tradisi atau digunakan untuk keperluan sehari-hari itu kan tidak mungkin. Karena orang itu sebetulnya menggunakan itu sesuai pada porsinya. Jadi ada dulu sabdo dalam Sinuwun Pakubono ke-9 itu begini. Nyandang menganggo mono dadya sarana memangun manungsa njaba kalawan jero marmane pepantesen panganggonira jumbuhna marang kahananing badanira kalungguhanira lan pepangkatanira. Ini artinya adalah mengenakan busana itu hendaknya disesuaikan dengan hendaknya menjadi cerminan daripada pribadimu masing-masing. Makanya pakailah busana itu sesuai dengan kondisi badanmu. Dalam artian kondisi tubuh atau kondisi fisik. Kalau orangnya tinggi atau orangnya pendek itu sebaiknya bagaimana, itu bisa memikirkan. Kemudian kondisi badan iro, kalungguhan iro itu adalah statusnya. Oh, saya hanya sebagai karyawan di sebuah perkantoran, saya sebagai kepala, saya sebagai manajer, itu disesuaikan. Saya tidak mungkin toh seorang manajer kok memakai baju satpam. Sebaliknya seorang satpam kok memakai baju yang tidak menjadi identitasnya kan tidak mungkin. Semua sudah ada aturannya sendiri-sendiri. Kemudian pepangkatan niro. Nah, ini pepangkatan ini adalah simbol pangkatnya jenderal, pangkatnya kolonel dan lain sebagainya, itu ada aturannya sendiri. Tidak boleh mayor memakai bintang seperti jenderal gitulah. Itu sudah ada aturannya sebetulnya sejak dulu sudah digembar-gemborkan oleh Sinuwun Pakubono ke-9 gitu. Oke, ini Pak Ruben mengatakan jika di daerah saya ada hak kepemilikan dari setiap motif batik daerah saya. Apakah busana atau batik Jawa pun demikian? Pak Ruben dari mana Pak Ruben? Oh, iya. Betul Pak, jadi batik itu sebetulnya tidak hanya budaya Solo dan Jogja saja dan Pekalongan saja. Batik itu adalah busana Nusantara, tradisi busana Nusantara. Makanya batik ini kemudian menjadi tradisi busana, kemudian diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia karena memang itu miliknya Nusantara. Hanya kebetulan yang sangat mendominasi karena produknya itu produksinya lebih banyak itu adalah batik Solo dan batik Jogja. Hanya itu saja karena kedua kerajaan ini yang masih sangat eksis sampai saat ini. Nah, kalau saya melihat saya pernah baru sebelum PPKM kemarin, sebelum bulan puasa kemarin, itu saya tuh diundang oleh Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan Kabupaten Oku, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan gitu. Nah, di sana itu saya disuruh untuk mengajarkan batik. Ternyata di sana ada motif batik yang sudah lama sekali tidak pernah ada di situ. Kemudian saya diundang untuk mengajarkan batik dengan khasnya motif mereka gitu. Nah, memang betul batik itu ada klaim pemilikan. Oh, ini batik Surakarta, ya sudah, ini batik Surakarta, cirinya adalah sogannya, pewarnaannya, kemudian pres-presannya, kemudian cengkok-cengkoknya. Akan berbeda lagi dengan di lasem. Lasem itu kan erat sekali pengaruh Cina. Jadi batik lasem batik Jawa yang ada di lasem itu banyak mendominasi warna-warna cerah gitu. Ada lagi nanti batik Jawa Timuran, ada lagi nanti batik di Trenggalek, Tulung Agung, Jember, itu semua ada. Jadi tidak melulu batik di Solo, Jogja, oh tidak. Semua ada tradisinya. Oke, dari Mas Reza ini. Yeah. Dan Mas Restu badhe tetanglet menawi kageman busana raja, ratu, kambing Solo menika menapa lan wonten ing Yogyakarta menika menapa saking Gunung Kidul, matur nuwun. Oh nggih.
busana raja atau busono ratu itu kalau di Surakarta itu ada 3 busana kebesarannya. Yang pertama adalah busono takwo. Busono takwo itu seperti beskap gitu, tapi bentuknya itu ada telungkupnya ke bawah gitu. Sebentar saya carikan di HP ya. Busono takwo. Saya kebetulan itu ini kan saya pakai laptop saya tuh ini nggak ada filenya itu. Yang pertama itu busana takwo, yang kedua adalah busono dodotan. Dodotan untuk raja itu ada sendiri. Kemudian yang keempat adalah busono perjuritan. Oke, jadi nggak ada gitu. kekuatan politik, kekuatan militer, kekuatan apa ya, spiritual biasanya. Iya, betul. Betul Nah, ya? ini untuk busananya raja itu ini yang untuk dodotan itu semacam ini gitu. Oke. Itu yang untuk pakai dodotan ini busana yang pakai dodotan ini dikenakannya pada waktu upacara hari besar. Nah, hari besar di keraton itu ada 4. Yang pertama adalah hari besar grebeg mulut, yang kedua adalah grebeg poso, yang ketiga grebeg besar, dan upacara tinggalan jumenengan dalem. Gitu. Itu adalah upacara hari besar di Keraton Surakarta Hadiningrat. Nah, yang kedua adalah ini busana kasenopaten. Nah, busana kasenopaten ini adalah busana raja yang dikenakan sebagai predikatnya yaitu sebagai panglima perang, sebagai panglima tertinggi militer di kerajaan. Yang ketiga adalah busana takwo. Busana takwo itu adalah busana ritual itu tadi sebagai jejernya seorang raja sebagai Abdurrahman Sayyidin Panotogomo gitu. Jadi memang ketiga-tiganya itu melekat sekali pada susunan. Nah, ini yang busana takwo semacam ini. Ini busana takwo. Nah, itu adalah busana di Surakarta lah. Kalau untuk di Jogja, Jogja itu kan adalah pecahan dari Surakarta karena Jogja itu kan lahir setelah Surakarta itu lahir. Jadi begitu, setelah 10 tahun Surakarta berjalan di pemerintahannya, kemudian bagian dari wilayah Surakarta dengan adanya perjanjian Giyanti itu kan diambil, diberikan kepada Pangeran Mangkubumi. Nah, di situ busana Jogja itu masih menggunakan busana diperbolehkan oleh susuhunan meniru atau mencengkok busana yang berlaku di Surakarta sebagai Mataram. Makanya di sana ada busono sorjan. Itu sorjan itu juga ada jarwo dosoknya. Artinya orang Jawa itu bisa mengartikan ngelusur ke kerajaan atau ngesur ke kerajaan. Itu karena dulu memang ya Pangeran Mangkubumi ini masih keluarga, masih kerabat, jadi masih diperkenankan oleh susunan menggunakan budaya Mataram gitu. Nah, kemudian ada lagi sebuah simbol mengenai busana itu ya bukan busana ya, mengenai suksesi itu pada zaman Babat Giyanti di perjanjian Jatisari itu ada pusaka keraton yang diberikan oleh Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi ini adalah yang menjadi habis satu itu adalah pusaka yang namanya Ki Kopek, itu diberikan dalam pertemuan di Jatisari. Nah, Ki Kopek ini merupakan sebuah simbol bahwa kopek itu kan dalam bahasa Jawa adalah tetek atau susu. Jadi dikasih kopek itu artinya dikopei. Dikopei itu artinya disusui. Jadi hubungan Surakarta dan Yogyakarta itu mengibu pada induknya yang lebih sepuh di Surakarta gitu. Jadi masih sangat dekat sekali kekerabatannya sehingga pada waktu itu tidak ada perbedaan yang signifikan antara Surakarta dan Yogyakarta itu karena masih sama-sama menjadi satu kerabat, satu keluarga, satu keluarga begitu. Minum dulu Den Mas. Oke, ini ada 2 pertanyaan lagi. Di sini kita selesai. Apakah motif batik menunjukkan status sosial? Betul.
motif batik bisa menjadi identitas sosial. Jadi di kalangan keraton, kalau mungkin di luar mungkin sudah tidak begitu kentara sekali. Kalau di keraton itu masih terlihat. Kalau orang yang mengenakan nyamping parang atau batik parang itu adalah bagi para mereka yang menjadi putri-putri atau putra-putri Sinuwun dan wayah dalem Sinuwun. Nah, untuk wayah dalem atau cucu raja yang sudah menikah itu tidak boleh mengenakan parang. Jadi parang itu hanya untuk raja dan permaisuri, kemudian oleh putra-putri dan cucu raja yang masih gadis atau masih jaka belum menikah. Nah, kemudian untuk di kalangan strata di bawahnya nanti udan rilis itu sebagai batiknya pepatih dalem, kemudian semen-semen latar beda atau latar ukel itu untuk para bangsawan dan lain sebagainya itu ada. Nah, itu batik sebagai identitas, tapi batik sebagai sebuah penanda juga ada. Penanda dalam artian penanda situasi. Jadi orang yang mantu mengenakan terungtung itu sebagai penanda. Orang yang terjerat masalah dulu itu mengenakan batik kernos rimpet. Orang yang sedang melaksanakan ritual mitoni atau tingkepan itu memakai jarik pitu itu sebagai penanda gitu. Itu masih ada pertanyaan ya? Ya, satu lagi. Boleh saya lanjut, Mas Restu, mohon izin Pak Sutoyo, di daerah saya itu Kabupaten Sabu, Raijua, NTT. Setiap klan atau keluarga besar memiliki motif tersendiri dan walaupun tidak atau belum dipatenkan secara hukum negara, bisa menjadi masalah jika motif tersebut ditiru oleh keluarga besar lainnya. Bagaimana dengan motif batik di Jawa, Mas Restu? Silakan. Ya Pak, betul, sama sebetulnya di Jawa itu ada memang keluarga atau klan tersendiri menciptakan motif. Nah, alangkah baiknya motif yang menjadi motif khusus, kalau dalam bahasa Jawa itu adalah motif anggitan. Anggitan itu adalah ciptaan khusus dari keluarga tertentu, gitu, dan diperuntukkan hanya untuk keluarga tertentu itu segera saja dihak ciptakan, begitu, supaya tidak duplikasi oleh orang-orang di pasaran. Kemudian memang saya beberapa kali menemukan motif-motif batik kuno yang ini memang khusus. Ini cengkok Condronegaran, ini condrok Kakuningratan dan lain sebagainya itu ada. Tapi sama juga kasusnya sampai sekarang juga tidak dipatenkan. Nah, hanya kalau di Solo hal menjiplak itu tidak begitu banyak karena saking banyaknya motif. Jadi ngapain sih jiplak miliknya orang yang tidak milik identitas keluarga tertentu aja masih banyak gitu. Kalau di Solo seperti itu. Jadi memang langkah yang paling tepat untuk mengamankan sebuah karya cipta yaitu mematenkan, memberikan hak cipta begitu, memintakan hak cipta kepada Kemenkumham begitu. Oke. Itu kok ada satu lagi. Ya, satu lagi, bebade tetanglet malih pusaka kraton wonten ing Surakarta pas kirab satu sura menika mboten namung kebo Kyai Slamet nanging wonten tombak kris songsong. Pilihanipun setiap tahun menika sami mawon napa benten-benten pas pagebluk. Monggo. Jadi begini, mengenai satu suro ini kebetulan juga baru tanggal 2 suro. Ya, saya singgung sedikit. Jadi pada waktu kirab pusaka malam satu suro itu kan sejarahnya itu adalah ritual Murwowarso yang sudah ada, itu tidak hanya di Jawa, tapi di seluruh suku bangsa manapun menyambut hari tahun barunya masing-masing itu pasti ada ritual begitu. Nah, khusus untuk di Jawa, ritual malam satu suro itu dulu sebetulnya tidak melulu dengan adanya kirab. Nah, kirab ini diperlukan memang ketika situasi itu memungkinkan untuk diadakan kirab dan memerlukan, katakanlah dalam situasi yang negara yang murad marid dan lain sebagainya, dikirapkan pusaka-pusaka itu. Nah, namun sejak era Orde Baru oleh
Pakubuwono ke-12 atas permintaan Presiden Soeharto, kirab pusaka satu suro ini kemudian dijadikan agenda rutin tahunan setiap malam satu suro. Sebelumnya itu tidak melulu satu suro pasti kirab. Kadang satu suro kirab, kadang tidak, karena itu keperluan penting tertentu begitu. Kalau memang tidak penting, tidak perlu ya tidak. Nah, kalau era PB12 atas permintaan Presiden Soeharto dulu Mbok Yao Sinuwun, saya memohon bahwa kirab malam satu suro itu dilaksanakan, tapi juga dikeluarkan pusaka itu dari kirab semula. Semula itu kirabnya hanya di lingkup Baluwarti Lebet, di lingkungan keraton gitu. Kemudian atas permintaan Presiden Soeharto, kirab pusaka itu keluar ke jalan besar itu, ke Glada, kemudian ke Lojiwetan, kemudian ke Pasar Kliwon, mengelilingi luar benteng Baluwarti. Lah, kenapa kok kemudian diminta keluar oleh Presiden Soeharto? Itu yang pertama, yang utama adalah meminta agar keselamatan itu tidak hanya dilimpahkan terhadap Keraton Surakarta Hadiningrat saja, tapi meminta agar keselamatan itu dilimpahkan seluruh rakyat Indonesia secara umum. Itu dulu alasannya Presiden Soeharto seperti itu. Kemudian dikabulkan oleh Sinuwun Pakubuwono ke-12, dikiraplah pusaka-pusaka itu keluar keraton. Itu sejak era Pakubuwono ke-12. Oh, berarti enggak. Oke, jadi ini tradisi Orde Baru juga ini. Iya, baru itu sejak Orde Baru. Keluar kirab pusaka mubeng keluar benteng itu sejak Orde Baru. Sebelumnya hanya di dalam benteng. Oh, oke. Dalam kesempatan tertentu. Oke. Terima kasih Den Mas Restu atas waktunya ini, atas sama-sama Pak. sharing pengalamannya sangat luar biasa sekali. Kapan-kapan kalau nanti ada kesempatan, bolehlah nanti kita ngobrol lagi seperti ini. Kita harus jumpa di Solo ini. monggo, siap. Terima kasih Den Mas Restu atas waktunya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Kita